Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam Kitab Imamat 19 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan kita adalah memperlakukan sesama manusia dengan kebenaran Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang menjadikan perasaan untuk menilai seseorang. Dia cenderung memperlakukan dengan baik orang yang dia sukai. Sebaliknya, orang yang tidak dia sukai diperlakukan tidak baik dan tidak adil. Ketika kita menjadikan perasaan menjadi penentu dalam sebuah keputusan, maka kebenaran dan keadilan akan terpinggirkan. Dan semua keputusan akan menjadi titik puncak pemusatan diri sesuai dengan perasaan. Sebagai umat Tuhan, kita tidak memiliki prinsip yang demikian dalam menjalankan kebenaran Tuhan. Kebenaran harus bisa mengontrol perasaan. Karena dalam kebenaran bukan soal apa yang kita rasakan, tetapi apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Ada orang kecil yang memang dia bersalah, tetapi ada juga orang kecil yang diperlakukan tidak adil. Hanya kebenaran Tuhan yang mampu mengambil tindakan yang tepat dan benar. Aturan yang Tuhan buat untuk dilakukan hamba-Nya dalam firman kehidupan hari ini merupakan bahagian dari struktur masyarakat Israel pada saat itu. Mungkin bentuk pengadilan pada saat itu belum seperti sekarang, bentuk formalnya. Pada zaman itu, para hakim yang memutuskan sebuah keadilan adalah para tua-tua yang cenderung mengenal penduduk yang diadilinya. Menurut penafsir, bahkan mungkin antara hakim dengan penduduk memiliki kedekatan tertentu atau hubungan yang khusus dengan beberapa orang. Jadi kondisi seperti ini hampir dipastikan akan sangat mempengaruhi keputusan para pemegang kekuasaan pada saat itu. Dalam konteks seperti ini, firman kehidupan ini disuarakan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya Israel. Sebagai umat Tuhan, keadilan harus diberlakukan tanpa pandang bulu. Orang kuat atau orang lemah, orang kecil atau orang besar. Baik orang lemah maupun orang kuat sama-sama tidak boleh dibela dengan mengorbankan kebenaran dan keadilan. Semua orang berdiri sama di depan hukum. Pengambil keputusan tidak boleh memihak orang miskin atau menghargai orang yang berkuasa dengan mengobarkan keadilan. Penilaian para pengambil keputusan sepenuhnya bergantung pada keadilan dan prinsip-prinsip hukum dengan benar. Bukan melihat siapa yang diperhadapkan dengan hukum itu. Keadilan bukan untuk menyenangkan siapapun, tetapi melaksanakan keputusan yang berkenan kepada kebenaran dan keadilan Tuhan. Firman kehidupan hari ini adalah pernyataan untuk mencegah ketidakadilan dalam tatanan kehidupan kita. Firman kehidupan kita hari ini berbicara dengan lantang. Jangan berbuat curang dalam peradilan. Jangan membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Jangan terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi jalankanlah keadilan sesuai dengan kebenaran yang ada. Ini pasti perenungan dan pergumulan berat bagi kita. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Kita harus menjalankannya sebab Roh Kudus akan menolong kita agar dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, orang-orang Kristen juga terpanggil menjadi pelaku firman Tuhan yang senantiasa hidup di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami memperoleh tenaga yang baru dan juga telah menerima firman kehidupan yang akan menopang aktivitas dan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya di dalam kasih-Mu, penyertaan-Mu akan memberkati dan menjagai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.